Baik, untuk selanjutnya saya beri waktu kepada Syekh Nurizal Ismail untuk membedah, menyampaikan isi dari buku beliau ini, Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam. Iya, syukron kathiron. Terima kasih. Thank you well, Syekhna ya, Dr. Adi Rahman yang memberikan waktu, opportunity kepada saya untuk mencoba ya, mempresentasikan. Sebenarnya yang harus membedah ini bukan saya ya, harusnya orang lain. Tapi nanti Dr. Rahman akan melihat dari angle yang lain, yang mungkin dari sisi filosofinya dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya, terutama yang ada di Jambi? Alhamdulillah ya, baik ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, hari ini kita akan coba membedah buku saya sendiri ya, Maqasidus Syariah dalam Ekonomi Islam. Dan terima kasih kepada Syekh Adi Rahman dan rekan-rekan ikhwan wal akhwat semuanya. Saya bersama, benar kata Syekh Adi Rahman bahwa Maqasidus Syariah ini masih sesuatu yang baru ya. Mungkin saat ini ya. Itu pun yang melatar belakangi saya ya, ketika pulang dari Malaysia sekitar tahun 2010 ya, tiba-tiba saya disuruh mengampu mata kuliah Maqasidus Syariah. I have nothing about Maqasid. Saya nggak tahu apa itu Maqasid waktu itu 2010 ya. Karena background saya bukan syariah ya. Kemudian karena disuruh mengampu Maqasidus Syariah, saya mulai mendalami Maqasidus Syariah ya. Ternyata mengasyikan ya. Dan inti dari menerapkan atau menjalankan syariah itu ada pada Maqasidus Syariah ternyata, yang sebelumnya saya tidak ketahui ya. Ketika kita ingin beribadah, sebenarnya kita harus mengetahui apa itu tujuan dari beribadah. Ketika kita ingin hidup di dunia ini, kita harus tahu apa itu tujuan ya kita hidup di muka bumi ini ya. Kalau kita membaca bukunya Yasser Auda ya, yang Simple Maqasidus Syariah, beliau memulai dengan percakapan antara orang tua dengan anaknya tentang lampu merah. Ya. Kenapa harus ada lampu merah? Ya, dan itu perlu ada penjelasan ya, agar ya tidak terjadi tabrakan satu sama lain ya. Dan kenapa ada lampu hijau dan sebagainya, itu semuanya ada penjelasan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menerapkan syariat kepada kita semua ya, itu tidak sia-sia ya. Semuanya memiliki ya tujuan syariat yang semuanya untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Atau kalau dalam bahasa stoik ya, sekarang lagi ngetren yang ngomongin stoikisme deh ya. Dalam bahasa stoik itu atau stoa ya, alam ini yang diciptakan oleh Tuhan ya, semua itu memiliki logical principle ya, yang sudah pada tempat dan porsinya dan secara sistematis itu bergerak ya. Dan ada yang membuatnya ya. Kita ambil contoh yang lain, saya belum masuk ke Maqasid ya, biar kita paham pemahaman Maqasid kita ya. Gelas yang kita buat
itu pasti ada tujuannya. Untuk apa? Sebagai ini ya, sarana untuk kita sebagai wadah air yang bisa kita minum, ya, dan sebagainya. Ya, ada mobil itu adalah sarana untuk mengantarkan kita kemana, ke tujuan kita, ke kantor, jalan-jalan dan sebagainya, seperti itu. Ya, jadi oke, saya akan memulai presentasi saya dengan ini ya, share screen. Kira-kira sudah terlihat? Ya, bisa. Sudah kelihatan ya saya? Yes. Ya, oke. Ya, buku Maqasidus Syariah ini sebenarnya sudah terbit awal di 2014, ya, tapi hanya 8 bab. Kemudian saya revisi di tahun 2021 ya, dengan penambahan konten setiap babnya ya. Karena tadi saya bilang buku ini kajian tentang Maqasid ini terus update ya. Ya, apalagi sudah muncul beberapa institusi ya, Maqasid itu misalnya yang digagas oleh Profesor Dr. J. Sarauta yang termasuk Syekh Dr. Adi Rahman ya, sebagai salah satu ya direktur yang ada di Indonesia. Ya, penulisnya saya sendiri ya, kemudian penerbitnya ada Taskia Publishing ya. Jumlah halamannya 187 ya. Nah, di dalam buku ini saya membagi 3 sub pembahasan ya. Ini dari buku ini ya. Yang pertama, di awal pembahasan saya membahas tentang teori Maqasidus Syariah. Ya, teori Maqasidus Syariah itu dari bab 1 ya sampai kepada bab 5. Ya, itu adalah teori Maqasidus Syariah. Ya, jadi ada 3 pembahasan. Teori yang pertama, di pembahasan pertama saya bahas tentang teori Maqasidus Syariah yang membahas tentang konsep Maqasidus Syariah secara umum, ya. Kemudian metodologi Maqasid Daruriyah, batasan dan susunannya, ya, wasilah dalam Maqasidus Syariah yang saya bahas. Tentang sejarah pemikiran Maqasidus Syariah. Kenapa? Ya, karena ketika kita mempelajari sejarah ya, atau sejarah pemikiran ekonomi ya, urgensinya adalah kita ingin mengetahui perkembangan dari ilmu tersebut. Siapa yang mengembangkan, siapa yang mengestablish ya, yang memfondasi kajian Maqasid, terus siapa yang mengembangkannya. Kemudian apa perbedaannya dari masa ke masa dan fitur-fitur dan sebagainya. Jadi sangat penting ketika kita membahas Maqasid, perlu membahas tentang sejarah pemikiran Maqasid itu sendiri. Nah, yang ketiga ya, baru saya membahas tentang implementasinya. Bagaimana implementasi Maqasidus Syariah ini dalam ekonomi Islam. Ya. Nah, seperti itu. Ya, kita mencoba mendefinisikan Maqasidus Syariah. Ya. Itu kan ada dua model. Yang pertama mendefinisikan secara ya, Maqasid berarti ada kata maksud wasyariah, dua kata ya, kata majemuk. Ini kita al-wasat ya, tengah-tengah, al-adil ya, keadilan ya, atau sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, itu adalah definisi secara harfiah ya. Ya, kemudian syariah pun kita harus definisikan ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan ya maka syariah adalah secara lugawi adalah tujuan menghantarkan kita kepada satu tujuan ya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pengertian yang umum adalah ya ini yang pertama dikenalkan oleh Imam Ghazali ya. Pengertian yang umum dari Maqasidus Syariah adalah mendatangkan maslahat dan menjauhi mafsadah. Ya, karena memang sungguhnya pembahasan Maqasid di awal perkembangannya adalah sub pembahasan dari usulul fiqh ya. Nggak ada buku Maqasid di awal itu ya.
bukunya Imam Harmain misalnya, kitab Al-Burhan, atau kitabnya Syifa Al-Ghalil wal Mustafa, ya, min ilmi usul, ya, karangan dari Imam Ghazali. Semua membahas dimulai dari kajian usul fiqh. Dan kalau kita nanti melihat, ya, di dalam kitabnya Syifa Al-Ghalil Imam Ghazali itu masuk di dalam pembahasan Masalikul Illah, ya. Nah, mulai spesifik, ya, definisi itu diperkenalkan oleh Ibnu Asyur misalnya, ya. Kemudian nanti tokoh-tokoh maqasid kontemporer kayak Profesor Dr. Joseph Auda, Dr. Yusuf Qaradawi juga tulis tentang itu, ya. Baru mengenalkan tentang definisi, ya, secara spesifik, ya. Misalnya Ibnu Asyur mendefinisikan maqasid syariah yaitu sebagai tujuan al-ma'ani dan hikmah-hikmah, ya, al-hikam. Hikmah-hikmah ini ya kebijaksanaan, ya, yang dipertimbangkan oleh pemberi hukum, ya, syari, ya, dalam semua atau sebagian hukum yang tidak terbatas pada jenis-jenis hukum tertentu, ya, dari perintah maqasidus syariah, ya. Pembagian maqasidnya kalau di Imam Ghazali ada dua, misalnya dunia wan din, ya, ini secara umum. Kemudian misalnya Ibnu Asyur membaginya menjadi mu'tabarah, bulgo, wal mursalah, ya. Kalau mu'tabarah itu ya kemaslahatan yang memang diperintahkan oleh nas. Bulgo ini yang dihambat oleh nas, ya. Secara logika dia bermanfaat, tapi secara nas Al-Quran triliun saya taruh di bank konvensional menguntungkan, ya, deposito, gitu, ya. Tapi secara syariat itu ditolak, ya, karena kecil besarnya adalah dilarang. Maka saya tidak menggunakan itu karena dia mulgoh, digagalkan oleh nas. Ada lagi masalah mursalah, ya, maslahat, yang memang tidak ada larangannya, ya, atau ya berbentuk tidak ada larangan dalam nas dan dalam nas Quran dan hadis, ya. Nah, ini masalah kadang selalu sinonim dengan maqasid, ya. Jadi jangan kok apa sih maqasid. Kadang saya ngomong masalah kadang intinya adalah satu istilah yang sama sebenarnya sering digunakan oleh para ulama, ya. Nah, kalau tujuan secara alam, secara umum, tujuan utama syariat Islamiyah adalah memberikan kerahmatan untuk seluruh manusia, ya. Wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin, ya. Dalam surat Al-Anbiya ini, ya, Rasul kamu diutus, ya, untuk kerahmatan lil alamin. Kita juga sebagai manusia diutus untuk memberikan rahmah lil alamin. Rahmah lil alamin semuanya memiliki hikmah kebijaksanaan. Gak mungkin suatu hikmah kebijaksanaan itu akan membawa kita kepada kesengsaraan. Hikmah dan kebijaksanaan akan selalu mengantarkan kita kepada kebaikan dan kesejahteraan. Baik itu kesejahteraan rohani, ya, kesejahteraan dalam fisik maupun kesejahteraan materi, ya. Nah, kalau kita ngomongin sejarah pemikiran, saya membaginya kepada 3 aspek, ya. Fondasi, ya, perkembangan dan kontemporer. Ini pembagian dari sisi maqasidus syariah, ya. Nah, kalau dari sisi perkembangan, ya, ini dari sisi fondasi, ya, dari sisi fondasi ini, ya, ada 2 pendapat sebenarnya. Ada 2 pendapat kalau kita ngomongin dari sisi fondasi, ya. Ya, ditetapkan di sini tentang pertama menggunakan istilah maqasidus syariah, ya. Kalau menurut Syekh Resudi, ya, dari Tunisia, ya, beliau mengatakan orang yang pertama mengenalkan istilah ini, ya, itu adalah Tirmizi Al-Hakim dalam kitabnya As-Salatu wa Maqasiduha, salat dan tujuan-tujuannya, ya. Jadi di buku ini beliau menjelaskan, ya, apa itu sholat, ya, kemudian tujuan dari sholat, kemudian apa arti dari gerakan-gerakan sholat, dari takbiratul ihram sampai kepada salam, itu semuanya dijelaskan oleh Tirmizi. Nah, walakin, ya, tetapi menurut si Al-Hamadi Al-Ubaidi dalam kitabnya Al-Madkhal ila Maqasidus Syariah, ya, mengatakan bahwa Ibrahim An-Nakhai, ya, seorang tabi'in, ya, yang
merupakan guru dari Imam Abu Hanifah, ya, yang mengenalkan kata maqasidus syariah yang merujuk kepada surat Al-Baqarah ya ayat 220. Katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Nah, baik di sini adalah maslahat ya. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan, mufsid dari yang mengadakan perbaikan. Kata fasada dan kata solusi di sini beliau sandingkan. Ya, whatever ya. Siapa yang mengenalkan istilah maqasidus syariah ya. Sesungguhnya ya itu telah ada di dalam Al-Quran yang sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Hamadi ya, bahwa ya An-Nakhla ini telah menyebutkannya karena sesungguhnya sudah ada di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang kita harus menjadi seorang yang muslih daripada seorang yang mufsid ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, pada tahap perkembangannya ya, barulah mulai dirumuskan, dikonsepsikan konsep ini ya kepada sebuah tahapan-tahapan ya, yang mengarahkan manusia di dalam kehidupannya ini. Ya, pada tahapan Imam Juwaini misalnya, guru dari Imam Ghazali, yang pertama mulai dengan kajian ini di dalam Al-Burhan ya, beliau membagi kepada tingkatan-tingkatan ya, ada tingkatan nuriyat, hajiyat, ya, tasiniat, kemudian ada kamaliyat, kemudian ada dan ada yang tidak ada dari itu yang itu disebut masalah musalahnya. Kemudian disimpulkan oleh Imam Ghazali menjadi 3, hanya nuriyat, hajiyat, dan tasiniat ya. Kemudian beliau Imam Ghazali kemudian menjelaskan lebih detail lagi ya tentang itu di dalam kitabnya Al-Mustafa min Ilmi Al-Usul dan juga dalam Sifal Qalil ya. Kemudian dikembangkan lagi oleh tokoh-tokoh yang lain seperti Izzuddin bin Abi Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam ya, dan beliau juga mempunyai kitab-kitab yang maqasid yang secara khusus ya. Ada maqasidus shalah, ada maqasidus zakat ya, itu juga ditulis oleh Sultanul Ulama ya. Beliau ini kan ininya lakum ya. Al-Izzuddin bin Abi Salam. Kemudian ada Imam Sabidi dalam kitabnya Al-Ahkam fil Usulul Ahkam, dan ada Al-Qarafi ya di dalam kitabnya Al-Furuq. Al-Qarafi ini menambah satu variabel dari maqasid ya, ada hibzul arad ya, menjaga kehormatan ya. Nah, pada isu batasan juga menjadi ini di masa perkembangan ini, isu batasan maqasid itu menjadi perdebatan. Apakah maqasid hanya sebatas kepada 5 aspek, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan akal ya. Imam Ghazali sudah saklek di situ, tidak boleh ya lebih dari itu karena itu sudah universal ya. Tapi ada beberapa ulama menambahkan seperti tadi Al-Qarafi menambahkan menjadi 6 ya, menjadi 6 ibsul irat ya, menjaga kehormatan ya. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah tidak perlu ada batasan, dan itu pun didukung oleh pernyataan Yusuf Qaradawi, tidak perlu ada batasan ya, karena kebutuhan manusia tiap zaman itu berbeda. Makanya Imam Yusuf Qaradawi misalnya dalam fikih ya, fikih maqasid syariahnya menambahkan hifzul bi'ah ya, which is sekarang ini memang sangat dibutuhkan buat kita ya, seperti itu. Jadi isu ini pun terangkat masa perkembangan ya, tidak hanya masalah batasan yang 5, masalah urutan pun menjadi isu oleh para ulama. Apakah harus agama di awal, kemudian jiwa, akal, keturunan, dan harta ya secara runut? Iya, itu menurut Imam Ghazali. Ya. Menurut Fahrudin Ar-Razi, malah yang harus pertama adalah hifzun nafas, menjaga jiwa. Karena yang menjalankan itu adalah manusia. Ya. Manusia itu banyak kelemahannya, maka banyak rusuh, maka yang perlu diutamakan adalah jiwanya. Ya. Dan agama itu melekat kepada ya, agama itu yang melekat kepada Allah gitu ya. Dan di situ banyak perdebatan ya. Ya,
jawabannya Farudin Ar-Razi ini pun di counter lagi oleh kelompok pertama, bisa Imam Ghazali ya, kemudian pengikutnya adalah Imam Shatibi ya, itu juga menggunakan agama harus di awal dan sebagainya ya. Nah, yang membedakan kalau Imam Shatibi agama jiwa itu harus di awal, yang lainnya skala prioritas dan sebagainya. Nah, itu isu-isu itu muncul ya, menjadi perhatian besar para ulama, bahkan sampai di masa kontemporer itu pun menjadi isu ya. Nah, puncaknya adalah di masa Imam Shatibi ya. Karena memang mazhab Maliki mendapat porsi yang sangat besar ya ketika itu di Andalusia, begitu juga di Afrika ya. Memang mazhab ini yang memang konsen ya tentang pembahasan kemaslahatan ya. Kami Imam Shatibi menulis kitab Al-Muwafaqat ya. Ya. Kemudian berlanjut ada kitab yang lain, Ibnu Aso dengan Al-Maqasid Syarah Al-Islamiyah. Kemudian di masa kontemporer Syekh Yusuf Qaradawi nulis Maqasid, kemudian ada Syekh Jasar Audan juga dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita lihat ini karya Imam Ghazali, ya, ini sengaja saya tampilkan. Kenapa saya tampilkan? Karena banyak kita sekarang ini banyak lebih suka merujuk kepada yang sekunder, gitu ya. Ya sekunder. Imam Ghazali ngomong apa yang ngambil dari sekunder gitu. Nah, ini di sini dijelaskan, ini di halaman Sifal Ghazali di halaman 146 ya. Di halaman 146 sampai 159 itu membahas tentang maqasidus syariah ya. Pembahasannya itu di bab masalul illah, sub pembahasannya tentang ma'ani al-munasibah. Ya, kata beliau kulna ya, dikatakan kepada kami. Jadi ini sebenarnya nulis muridnya gitu ya. Karena beliau banyak memberikan carahan gitu ya. Ma tusiru ila jul masalih ya. Wa amaratiha ya wa fi itilaki labsil maslahat nau'un ijmal. Jadi ada pembagian yang umum. Tadi kan saya bilang pembagian yang umum. Nah, pembagian yang umum ya, masalah itu adalah kembali yaitu untuk mendatangkan kemanfaatan ya, ila jalbi ya, manfaatin au dafi mutor ya, menolak kemudaratan. Wal ibaru al hawiyalaha ya, innal munasib tarji'u ila riayatin amrin maksud ya. Maka munasib, kata munasib dari masalah ini kembali kepada tujuan ya, objektif yang harus dicapai ya untuk mengarah kepada kebaikan. Nah, kemudian beliau menjelaskan anal maksud di sini ya maqasid. Kadang beliau ngomongin maslahat, maka saya bilang kadang maslahat ya maqasid yang maslahat ya. Anal maksud maksudnya ya di sini fayung qasim ila wa ila duniawi. Jadi maqasid itu dibagi jadi agama dan dunia. Wa kulli wa'idin yunqasim ila tahsil wa ibqa. Nah, di sini pembahasannya ya. Jadi ada yang sifatnya bako ya, ada yang sifatnya proses. Ya. Yang berproses. Ya, dan sebagainya itu penjelasan. Jadi kalau yang berproses ya yang variabel yang agama itu ya bako gitu ya dan sebagainya. Nah, ini kalau di masa kontemporer ya DCAD yang lebih banyak tahu, beliau banyak terlibat di Maqasid Institute ya. Saya nomor baru keluar dari grup gitu ya. Mungkin nanti boleh dimasukkan lagi oleh CAD ya. Ya. Nah, di masa kontemporer banyak sekali tokoh-tokohnya. Misalnya ini di Rosa Fikih Maqasid Syariah, ini Fikih Maqasidnya Syekh Yusuf Qaradawi, ini luar biasa kitabnya. Kemudian ada Maqasid Syariah Al-Haya Al-Mu'asirah, yang ini karangan Profesor Najatul Sidiki. Nah, ini ekonomi Islam banget nih. Ya, buku Prof. Muhammad Najatul Sidiki tentang maqasid syariah. Kemudian tokoh Triple IT juga ada, Syekh Taha Jamil Alwani juga nulis. Nah, ini yang sering saya rujuk bukunya Syekh ya Gamal Atiyah ya Nafat Tafil Maqasid Syariah. Ada juga bukunya Syekh Nuruddin Al-Khadimi yang judul Al-Huquq Al-Insan Maqasid Syariah dan juga Al-Madkhal ila Maqasid Syariah. Ini
kitab-kitab kontemporer yang menurut saya sangat wajib ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang konsen dalam pembahasan maqasidus syariah, karena mereka dalam kajiannya tidak akan lepas dari kajian-kajian turos ya, termasuk juga karangan dari Profesor Dr. Joseph Auda ya. Ini juga perlu saya tegaskan ya, karena memang saya sangat konsen ya di dalam maqasidus syariah ya tentang Profesor Dr. Joseph Auda ya. Ya, karena ada yang miring ya tentang beliau ya. Ya. Kalau kita lihat karangan yang terakhirnya itu sangat luar biasa ya. Bagaimana kita harus kembali kepada Al-Qur'an ya sebagai panduan jalan ya untuk mencapai tujuan ya. Nah, itu mungkin nanti ke depannya kita bisa mengkaji ya buku-buku beliau. Nah, di sub pembahasan ketiga buku saya membahas implementasinya. Nah, ini ya. Ya. Goal dari kita yang orang muslim ya adalah kesejahteraan di dunia dan akhirat. Bahagia di dunia dan akhirat ya, di surat Al-Baqarah 201 ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di surat Al-Qasas misalnya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhir wa la tansa nasibaka fid dunya wasid kama sanallahu ilaik. Ya, di situ ada kata lagi wala tabghil fasad, janganlah kalian berbuat kerusakan ya. Jadi selalu ada counterpart, ketika ada fasad ada maslahat. Nah, orang muslim itu menjadi orang yang harusnya menjadi orang yang muslih. Nah, untuk menjadi orang yang muslih kan harus ada ilmunya. Ya. Nah, di tengah ini sebenarnya ada tulisannya di sini. Di sini di tengahnya ini adalah wasilah. Wasilahnya itulah tadi penjagaan. Nah, penjagaan agama tuh di sini di awal. Penjagaan agama itu yang mendrive. Yang bikin belok-belok ikan itu kan ini bututnya. Yang mendrive penjagaan yang lain. Penjagaan jiwa, akal, keturunan sampai kepada harta, itu yang mendrive sebenarnya adalah agama. Ya. Yang mendrive adalah agama. Ya. Jadi sebenarnya sudah selesai isu batasan siapa yang harus lebih dulu, ya sudah selesai, karena agama sebenarnya ada di dalam variabel-variabel yang 4 itu, ya. Nah, saya nggak akan cerita tentang dalam-dalamannya ini ya, apa kerangka-kerangkanya ya, yang saya bahas di dalam konsumsi apa aja, produksi seperti apa saja, distribusi seperti apa, riba seperti apa, ya menurut ya pandangan maqasidus syariah, Islamic Social Finance, ada wakaf di situ. Kemudian ada financial and wealth management, itu pun saya bahas ya. Yang menurut saya, bagi saya, ini adalah aspek-aspek yang penting ya, yang itu selalu melekat di dalam kehidupan aktivitas ekonomi kita ya, yang dihubungkan dengan tinjauan maqasidus syariah. Ya, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, gak lepas dari maqasidus syariah, gak lepas dari tujuan-tujuan syariat. Nah, tujuan syariatnya yang benar adalah selalu menuju kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ya. Dengan panduan akal ya. Pastinya akal yang akan membaca ya. Mengelaborasi ya, takwilan dari nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena sesungguhnya banyak ayat-ayat Al-Quran ini memang kita harus melakukan kontemplasi ya untuk melihat hikmah di dalam ayat tersebut. Ada yang memang yang langsung menjelaskan, misalnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, udah jelas. Maqasidnya di situ udah kebaca ada. Tujuan dari sholat adalah adalah untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi inti dari sholat itu sebenarnya kalau kita baca dari para ulama, maqasid al aslinya ya, maqasid primernya adalah ta'abbud ilallah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tadi saya jelaskan adalah maqasid tabi'iyah, maqasid sekundernya. Ya, sama kalau kita belajar di kelas, itu pasti ada maqasid yang tujuan utamanya yaitu belajar mendapatkan ilmu. Tapi kan ada tujuan yang lain akhirnya kan. Nah, sekalianlah nyari jodoh di kelas ya, kayak saya dapat adik kelas gitu misalnya ya. dapat adik kelas dia dan sebagainya, ada tujuan-tujuan lain. Selama itu tidak bertentangan ya dan inline dengan tujuan
tujuan yang utama ya, yang rujukannya adalah konsep, why not? Ya. Ya. Nah, ini saya menggunakan bibliometrik. Kita ingin coba memetakan kajian makros itu sampai mana sekarang ya. Ya, ini dan sudah ini jurnalnya dari sampai sekarang ini. Nyata ya masih banyak kajian makosid ya kalau dalam kajian kontemporer dihubungannya dengan performa ya, kinerja ya, baik itu kinerja perbankan, asuransi ya, dan banyak kan masih isu-isu perbankan ini ya, kajian produk dihubungkan dengan makosid syariah ya. Pastinya kenapa merah ya, makosid ya selalu berhubungan dengan Islamic law ya, kajian-kajian hukum pasti akan dibahas makosid syariah ya. Nah, memang di awal perkembangannya ya, kalau kajian kontemporer tadi saya bilang ada kinerja perbankan syariah, itu yang pertama yang bahas Dr. Mustafa Umar di Malaysia ya. Dan yang paling utama ya tadi makosid syariah akan dihubungkan dengan kehidupan manusia ya. Ini salah analisisnya ya. Beberapa penelitian ya, ini misalnya penggunaan makosid syariah untuk mengevaluasi kinerja organisasi ya. Ada ini mengembangkan indeks pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Dayan ini dan Muhammad ini mengembangkan indeks makosid untuk kebijakan publik ya, budgeting ya. Ya, kemudian ada lagi untuk kinerja perbankan ya, misalnya Badui dan Mansur. Kemudian juga ada Capra ya untuk pembangunan manusia ya, yang menggunakan pendekatan Ghazali ya. Dan di Indonesia misalnya ada Akarya dan Suki ya, Raditya ya, menggunakan ide pembangunan syariah berbasis Ghazali mencampur dengan pendekatan Imam Capra misalnya ya. Ini juga ya, ini awal-awal 2009 ya, ya. Menggunakan variabel Abu Zahra ya untuk membuat ini. Juga ada Tarik dan kawan-kawan ya menggabungkan perspektif Ghazali dan Abu Zahra ya untuk membuat indeks makosid ya tentang perusahaan. Asute mencoba menggabungkan ya Kemal ya, ini kan Kemal rasio kesehatan perbankan juga ya, ya dengan pendekatan matematis menggunakan makosid syariah. Nah, ini yang baru misalnya menggunakan konsep an-najar ya, ini juga makosid juga ya. Ada dan sebagainya ya, ini silakan dibaca, nanti saya share ininya. Nah, pada intinya ya, jadi saya lewat saja ekonomi Islam ya. Jadi ini ekonomi Islam sendiri berbicara tentang fala ya, goalnya, tujuan akhir dan akhirat. Nah, tujuan itu harus melalui proses. Proses itu di situ ada sarananya. Perbankan syariah adalah satu sarana ya, ya menjaga akses keuangan kita, menjaga harta kita sesuai dengan syariah dan sebagainya. Ya, yang paling penting ini bangunannya ya, bangunan ekonomi Islam yang agak-agak berbeda. Memang ada beberapa bangunan-bangunan lain sini. Ada yang 3, ada yang 5 ya. Saya menggunakan apa? Saya pilih tauhid, khalifah alam, huwa tazkiyah ya. Itu ada logical principle-nya yang perlu dijawab gitu ya. Nah, ini juga Al-Ghazali ya. Nah, yang paling menarik juga adalah bahwa saat ini yang paling banyak digunakan ya, untuk pendekatan pengukuran yang menggunakan model matematis, itu yang paling mudah menggunakan pendekatan Abu Zahra ketimbang Imam Ghazali ya, ketika apalagi mengoperasionalkan penjagaan agama ya. Ya, karena Lasur hanya membaginya kepada penjaga 3 aja, pendidikan atau penjujinya keadilan dan maslahnya. Jadi lebih umum dan ini bisa dioperasionalkan pendekatan Imam Ghazali ya. Ini misalnya kalau kita ngomongin operasional variabel, ini ngambil dari pendekatan Masyur ya, penjagaan din. Kita kan perlu mendefinisikan. Yang paling lengkap menurut saya kalau nggak baca punyanya Abu Zahra, punyanya Al-Khamidi, itu mendefinisikan setiap itu apa maksudnya,
penjagaan jiwa itu apa maksudnya, ya. Kemudian penjagaan keturunan itu apa maksudnya, penjagaan harta apa, sehingga kita akan mudah membuat item-item pertanyaan ya, kalau kita bisa menghubungkan dengan aspek apa nih, misalnya tourism, pariwisata, membuat indikator pariwisata syariah dengan pendekatan maqasid syariah, maka pasti kita akan membuat operasional variable ini ya, yang kemudian nanti kita akan uji, kita survei kepada masyarakat yang menjadi objek penelitian kita ya. Ini tadi ya udah jadi kalau saya bisa katakan ya, pas di 45 menit tinggal kita diskusi ya. Jadi studi maqasid syariah yang ada di rumah saya ini kurang ya, saran ya, sehingga benar-benar ini akan memberikan kemanfaatan ya buat kita semuanya. Nah, lagi-lagi saya katakan kenapa maqasid syariah ini penting ya. Ketika kita berjalan, ketika kita hidup, kita tahu tujuan kita, maka hidup kita lebih bermakna. Tapi kalau kita hanya melaksanakan rutinitas, kita tidak tahu tujuan apa yang akan kita lakukan, ya itu hanya sia-sia saja sebenarnya, ya tidak mendapatkan suatu kenikmatan. Tapi kalau kita mengerjakan, kita tahu tujuannya, kita mengerjakan, maka akan terasa kenikmatan. Ini maqasid syariah ya, itu menurut saya harus menjadi bangunan ya, menjadi satu pilar ya dalam bangunan ekonomi Islam. Nah, kenapa saya menempatkan kalau di bangunan ekonomi Islam saya menempatkan maqasid syariah posisinya di atap ya, bangunan rumah, karena dia itu memproteksi ya, memproteksi segala aktivitas ekonomi ya, agar perjalanannya tidak salah arah. Berbeda dengan tauhid ya, akhlak, etika itu adalah sebagai fondasi ya, yang kokoh untuk ketika kita berjalan itu kita kuat untuk sampai tujuannya. Nah, untuk sampai tujuan itu perlu ada yang bisa memberantas halangan-halangan, rintangan-rintangan yang ada sehingga kita sampai kepada tujuan yang benar. Saya rasa itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.